Halo, assalamualaikum guys. Jadi aku mau cerita sedikit tentang kejadian kemarin. Nah, jadi kemarin sore ketika kami pulang dari Loksmawe itu ada di depan kami gitu ya. Sepertinya mereka itu mahasiswa gitu, dua orang anak laki-laki gitu ya. Nah, jadi si kawan yang di belakang ini, yang duduk di belakang, uangnya jatuh gitu dari kantong celana dia gitu, dan tanpa dia sadari seperti itu. Dan pas kali jatuhnya itu pas di depan kami, karena motor mereka itu di depan kami gitu ya. Nah, jadi kan kami langsung shock tuh, ya Allah, kayak mana nih mereka uangnya jatuh gitu kan, pas depan kita lagi. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Pasti kita langsung kayak, kayak terkejut gitu kan. Nah, dan uang jatuhnya itu lumayan nominalnya gitu, 100.000 ya. Nah, jadi kan aku bilang nih, kayak mana nih Besti, kayak mana nih kita ambil apa enggak uangnya, kita kasih balik ke mereka gitu. Dan ternyata nggak bisa guys, karena mereka sudah melaju dengan cepat ke depan seperti itu. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk jalan terus gitu ya ke depan sama bestiku. Nah guys, akhirnya setelah itu kami memutuskan untuk jalan aja, karena kami takut juga nanti ketika kami sudah ambil, malah kami nggak jumpa sama pemilik uang tersebut gitu kan. Nah, jadi ketika kami sudah jalan dan nampak gitu di spion motor kami di belakang itu ada bapak-bapak yang mutar balik gitu dan ambil uang tadi gitu, uang yang 100.000 tadi gitu guys. Nah, jadi kami nggak tahu ya alasan apa itu, kenapa kita nggak tahu. Nah, jadi kan kami cuma saling apa namanya, saling melihat lah sama Besti gitu ya. Kami bilang, ih Besti, kok apa tuh ambil ya uang tadi gitu, padahal kita nggak tahu pemiliknya kemana gitu kan. Udahlah, kami nggak ambil pusing, akhirnya kami jalan terus. Dan ternyata ketika kami sedang di perjalanan, nggak jauh dari tempat jatuh uang tadi ya, nampak gitu di pinggir jalan ada mahasiswa tadi gitu, mereka lagi berdiri gitu di pinggir jalan berhenti gitu. Nah, mungkin mereka juga udah sadar uangnya jatuh gitu kan, dan sedang mencari-cari juga seperti itu. Dan setelah itu akhirnya kami juga memutuskan untuk berhenti gitu kan, dan kami bilang sama mahasiswa ini, Dek, tadi kalian jatuh uang ya di sana gitu. Kami bilang, oh iya kak, uang kami jatuh gitu. Nah, terus kami bilang, oh iya tadi kami juga lihat uang kalian jatuh, tapi uang kalian sudah diambil sama bapak yang tadi, kami bilang kan. Nah, akhirnya di situ kami nungguin lah bapak yang tadi gitu, nunggu bapak tadi lewat. Dan ketika bapak tadi lewat, kami tunjuk-tunjuk gitu lah guys. Kami bilang, itu Dek yang tadi, bapak itu tadi sempat apa namanya, uang kalian sempat diambil sama bapak itu gitu kan. Dan alhamdulillahnya guys, ternyata bapak itu juga peka dan tahu bahwa kami itu emang lagi perlu sama beliau gitu kan. Nah, akhirnya beliau juga berhenti pas di depan kami gitu. Dan singkat cerita, bapak itu mau mengembalikan uang tersebut gitu. Dan si mahasiswa ini pun akhirnya tenang, gak pucat lagi ya. Bisa dilihat seperti mereka itu mahasiswa, bahkan anak kosan gitu. Itu kan uang 100.000 itu sangat berharga guys bagi anak kos itu kan. Apalagi kita mahasiswa seperti itu. Oke, jadi pesan moral ataupun moral value yang bisa kita ambil dari kisah singkat tadi adalah definisi rezeki. Rezeki itu tidak pernah tertukar karena rezeki itu sudah tertakar gitu ya guys. Nah, jadi kan tadi ketika kita lihat kisah tadi, itu kan minim kemungkinan bahwa uang tadi akan kembali kepada pemiliknya gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu, ternyata uang tersebut malah kembali kepada pemiliknya dengan lika-liku yang mungkin ya yang tadi saya jelaskan seperti itu. Nah, jadi dari kisah tadi banyak sih sebenarnya kayak inspirasi, motivasi, dan juga hikmah gitu ya, karena kejadiannya nyata ataupun real di depan mata seperti itu guys. Oke, dan selanjutnya aku mau bilang bahwa jangan pernah takut untuk berbuat baik gitu ya, sekecil apapun kebaikan tersebut seperti itu. Dan sama juga dengan definisi jodoh gitu ya guys, tidak akan pernah tertukar. Oke, thank you sudah menonton. Terima kasih. Dadah.